Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Galuh Aninditiah pada mata kuliah budgeting. Sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Jadi semoga apa yang kita pelajari nantinya itu bisa mudah ditangkap oleh teman-teman mahasiswa dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Untuk pertemuan pada malam hari ini terkait mata kuliah budgeting di per minggu kedua, ini kita akan membahas terkait master anggaran. Dimana untuk minggu lalu kita sudah membahas terkait silabus dan juga kontrak belajar selama 1 semester ini, bahwa nantinya akan ada tugas selama perkuliahan ini. Untuk ketentuannya ataupun tugasnya itu akan menyusul dan pengumumannya mungkin akan saya share di WA group begitu. Mungkin langsung saja masuk ke materi ya teman-teman. Jadi pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas terkait master anggaran. Apa itu master anggaran? Jadi yang dimaksud dengan master anggaran ataupun master budget ini adalah anggaran induk, di mana anggaran ini memang dibuat secara komprehensif, di mana pada anggaran tersebut menyatakan taksiran secara keseluruhan dari suatu rencana bisnis dari perusahaan pada suatu periode, di mana periodenya itu biasanya 1 tahun atau bisa kurang untuk rencana kegiatan tertentu, di mana hal itu tidak berlangsung selama 1 tahun begitu. Jadi master anggaran ini merupakan anggaran induk yang dibuat oleh perusahaan, di mana master anggaran ini bisa terdiri dari berbagai anggaran bagian yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya, di mana hal tersebut bersama-sama memberikan gambaran yang lengkap tentang rencana dari operasional maupun keuangan suatu perusahaan. Mungkin nanti bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom chat maupun di WA ataupun di Siakat, bisa juga di YouTube ini, nanti akan saya jawab. Begitu ya teman-teman, bisa langsung ajukan pertanyaan di sana. Baik, yang selanjutnya, master anggaran ini umumnya mencakup 2 hal. Yang pertama itu terkait anggaran operasional dan juga ada anggaran keuangan, di mana keduanya itu memang dirancang untuk dapat membantu manajemen, tentunya dalam proses perencanaan, pengendalian, dan tentunya juga dalam pengambilan keputusan ke depannya. Apakah yang harus dilakukan oleh tim manajemen apabila anggarannya sekian untuk menjalankan suatu operasi, apakah perlu dijalankan ataupun tidak untuk saat tersebut, ataupun sudah sesuai dengan rencana sebelumnya anggaran tersebut, atau kita masih membutuhkan dana lain begitu. Jadi master budget ini memang menjadi anggaran induk yang lebih komprehensif karena tidak mencakup 1 atau 2, tapi memang lebih dari beberapa anggaran, di mana hal tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.
Jadi kalau mau mengajukan pertanyaan silahkan ya teman-teman, jangan ragu-ragu, bisa langsung di kolom chat di YouTube. Itu nanti juga akan saya masukkan kepada nilai keaktifan. Jadi silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun berkomentar, silahkan. Nanti saya juga akan berkomentar di sana. Baik, yang selanjutnya itu dari master budget tadi kan ada dua ya, ada anggaran operasi dan juga keuangan. Nah, yang anggaran operasi itu merupakan deskripsi rincian dari pendapatan dan juga biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Jadi memang semua anggaran itu tujuannya tentu untuk mencapai tujuan dari perusahaan, yaitu dalam hal memaksimalkan laba. Salah satunya dalam anggaran operasi ini. Jadi dia membantu perusahaan dalam menganggarkan operasi ataupun operasional dari suatu perusahaan, di mana anggaran operasi ini ada beberapa jenisnya juga, yang terdiri dari yang pertama itu ada anggaran penjualan, ada anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead pabrik, dan juga anggaran persediaan. Jadi anggaran-anggaran inilah yang harus disusun secara rinci, terutama untuk mencapai ataupun mendapatkan operasional perusahaan yang maksimal begitu. Untuk anggaran penjualan, anggaran penjualan itu merupakan suatu estimasi jumlah unit dan juga nilai penjualan selama periode anggaran. Jadi periode anggarannya itu entah 1 tahun atau bulanan atau bagaimana, itu sesuai dengan si manajemen yang membuat anggaran tersebut. Kemudian anggaran penjualan ini memang disusun berdasarkan analisis pasar, tren penjualan, dan juga strategi pemasaran. Jadi sebelum kita menyusun anggaran penjualan, itu kita harus melihat pangsa pasar saat ini. Apakah produk kita ini memang sedang digandrungi atau tidak. Kemudian bila memang sedang nilainya itu tinggi, kita bisa melihat ya dari penjualan bulan lalu ataupun tahun lalu bagaimana kondisi dari produk kita begitu. Kemudian kita juga dapat melihat analisis pasarnya itu bagaimana, apakah memang jenis produk kita itu aman di pasaran. Kemudian bagaimana tren penjualan dari perusahaan kita dari bulanan maupun tahunan, itu bagaimana trennya, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan. Kemudian apabila mengalami penurunan, mungkin kita bisa melakukan strategi pemasaran apa yang bisa menjadi salah satu biar produk kita itu tetap laku begitu. Untuk contoh dari anggaran penjualan mungkin bisa dilihat di bawah itu di layar teman-teman ya. Itu kan ada yang diketahuinya dari Januari sampai Desember. Kemudian dari volume penjualan ini juga kita anggarkan sepersekian. Kemudian dari harga per unitnya, kemudian total penjualannya, hasilnya seperti itu kita anggarkan semuanya. Karena ini bersifat anggaran ya, berarti belum ada wujud aslinya, realnya. Ini cuman perhitungan secara anggaran begitu. Kemudian anggaran yang selanjutnya terkait anggaran operasi tadi, itu ada anggaran produksi. Jadi anggaran produksi ini kita sebagai manajemen tentunya harus menentukan juga jumlah berapa barang yang harus diproduksi berdasarkan anggaran penjualan dan juga stok awal serta akhir yang diinginkan. Jadi kita bisa melihat terlebih dahulu produk kita itu yang ada di gudang ataupun dari penjualan itu bagaimana. Kemudian setelah kita melihat data di gudang,
kemudian melihat tren penjualan, kita bisa menentukan jumlah dari produksi produk kita begitu. Kemudian untuk rumusnya dari sisi produksi itu dari penjualan yang dianggarkan bisa ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan dikurangi persediaan awal begitu. Untuk contohnya seperti ini, untuk anggaran produksi kita anggarkan setiap bulannya karena operasi itu kan berjalan setiap hari. Jadi untuk penganggarannya harus serinci mungkin. Kemudian untuk target penjualannya itu seperti itu. Kemudian ada persediaan akhir yang diinginkan. Kemudian ada persediaan awal. Kemudian produksi yang dibutuhkan. Jadinya seperti itu. Jadi berdasarkan rumus ini tadi ya, persediaan akhir target penjualan ini ditambahkan persediaan akhir dikurangi persediaan awal, hasilnya menjadi 10.500 begitu, dan seterusnya. Kemudian anggaran yang selanjutnya itu terkait anggaran bahan baku. Untuk bahan baku ini memang digunakan untuk menghitung jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi anggaran produksi tadi. Jadi memperhitungkan stok awal dan juga akhir bahan baku. Di mana bahan baku ini menjadi hal yang penting karena bahan baku inilah yang nantinya akan diproses menjadi barang yang barang jadi dan siap untuk dijual atau didistribusikan kepada konsumen. Untuk contohnya itu seperti ini. Jadi anggaran bahan baku dimulai dari bulannya, kemudian kebutuhan bahan bakunya, kemudian persediaan awalnya ada sekian, kemudian persediaan akhir yang diinginkan sekian, kemudian pembelian bahan bakunya itu sekian, harga per kilogramnya sekian, dan timbullah angka total pembelian dari bahan baku itu tadi begitu. Kemudian anggaran yang selanjutnya ini terkait anggaran tenaga kerja, di mana anggaran tenaga kerja ini mengestimasi berapa biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan berdasarkan jumlah jam kerja dan juga upah per jam yang diperlukan untuk memproduksi produk yang tadi telah kita anggarkan gitu. Jadi untuk contohnya penganggarannya itu juga sama, dimulai dari bulan dari Januari sampai Desember, kemudian jam kerja yang dibutuhkan berapa, ini sudah dikali, jadi ini angkanya sudah per bulan, kemudian upah per jamnya berapa, terus dikalikan jadi total biaya tenaga kerja per bulannya yang dianggarkan akan dikeluarkan itu sekian begitu. Kemudian anggaran yang selanjutnya itu terkait anggaran biaya overhead pabrik, di mana anggaran tersebut meliputi semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung, seperti biaya listrik, depresiasi mesin, dan juga biaya pemeliharaan. Untuk contohnya seperti ini. Jadi beberapa jenis biaya overhead yang masuk ya, itu ada listrik dan air, ini dihitung per tahun dari setahun ya, dari Januari sampai Desember itu total biayanya sekian. Kemudian untuk jenis yang selanjutnya terkait pemeliharaan mesin dan juga peralatan, itu total biayanya sekian untuk 1 tahun. Kemudian biaya penyusutan mesin itu juga sekian untuk 1 tahun. Untuk gaji karyawan bagian produksi tidak langsung itu juga sekian untuk 1 tahun, dan biaya keamanan dan kebersihan itu sekian, dan totalnya untuk biaya overhead pabrik itu sekian. Cukup banyak ya untuk biaya overhead.
Kemudian anggaran yang selanjutnya itu terkait anggaran persediaan, di mana anggaran persediaan ini merupakan suatu rencana keuangan yang mengestimasi jumlah persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi yang dibutuhkan dalam suatu periode tertentu, di mana dengan anggaran persediaan ini tentu dapat membantu perusahaan dalam mengelola persediaan agar tidak terjadi kekurangan atau stock out yang dapat menghambat produksi atau kelebihan persediaan yang bisa meningkatkan biaya penyimpanan. Jadi biaya persediaan ini memang bermanfaat ya agar tidak terjadi kelebihan produksi yang nantinya tentunya akan disimpan di gudang, dan hal itu akan meningkatkan biaya juga karena belum tentu laku, dan produk itu juga bisa juga rusak begitu kalau terlalu lama untuk disimpan. Untuk contohnya seperti ini dari persediaan bahan baku dan juga persediaan barang jadi. Mungkin bisa dilihat sendiri, dipahami ya teman-teman. Sekali lagi, apabila masih ada pertanyaan, mungkin bagi teman-teman bisa langsung tuliskan di kolom chat YouTube maupun di Siakat. Nanti akan saya beri jawaban juga di sana. Kemudian dari sana juga bisa saya nilai keaktifannya teman-teman, begitu. Kemudian tadi kan sudah dibahas terkait anggaran operasi, kemudian yang kedua itu terkait anggaran keuangan. Jadi master budget ini kan memang ada dua, dari anggaran operasi dan juga anggaran keuangan. Yang kedua ini terkait anggaran keuangan ini memperlihatkan ekspektasi arus kas dan posisi keuangan dengan kegiatan usaha yang terencana. Jadi anggaran keuangan ini memang berkaitan dengan laporan keuangan ya teman-teman. Tidak seperti tadi anggaran operasi yang berkaitan terkait operasional dari perusahaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa langsung ditulis di kolom chat. Silakan ya teman-teman. Baik, untuk bagian ini memang berfokus pada kebutuhan pendanaan dan juga arus kas perusahaan begitu. Untuk anggaran keuangan di sini ada 4 jenisnya. Yang pertama itu terkait anggaran kas, kemudian ada anggaran modal, kemudian ada anggaran neraca, dan juga ada anggaran laba rugi begitu. Jadi seperti yang ada di laporan keuangan ya, ada kas, modal, neraca, dan juga laba rugi. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mempelajarinya di mata kuliah lain mungkin ingat ya laporan-laporan keuangan itu jenisnya apa saja begitu. Kemudian untuk yang pertama terkait anggaran keuangan tadi itu ada anggaran kas, di mana seorang manajemen atau tim manajemen itu dalam membuat anggaran kas itu memperkirakan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Jadi memang aliran kas ini memang penting ya teman-teman untuk diperhatikan, terutama sebagai sebuah perusahaan, karena aliran kas inilah yang memperlihatkan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut selain laba rugi. Kalau laba rugi itu hanya memperlihatkan keuntungan dari perusahaan, namun tidak memperlihatkan bagaimana aliran kas suatu perusahaan. Untuk bisa mengetahui aliran kas dari suatu perusahaan, kita melihatnya di laporan arus kas begitu. Dan di laporan arus kas itu adalah ada arus kas masuk dan keluar begitu. Kemudian
pada anggaran ini juga bisa membantu manajemen tentunya untuk memastikan bahwa perusahaan ini memiliki cukup uang kas untuk operasi maupun investasi, sehingga memang menjadi hal yang penting karena dalam melakukan suatu operasi maupun investasi kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi aliran kas dari perusahaan tersebut. Untuk contohnya mungkin bisa dilihat ya teman-teman, untuk anggaran kas ini dari bulan Januari sampai Desember hampir sama seperti sebelumnya. Kemudian dilihat juga saldo awalnya, kemudian penerimaan kasnya itu berapa, pengeluaran kasnya itu berapa, kemudian saldo akhirnya itu berapa. Ini masih berbentuk anggaran ya. Untuk saldo awal ini saya rasa berdasarkan data sebelumnya begitu. Kemudian yang selanjutnya terkait anggaran modal. Untuk anggaran modal ini merencanakan seberapa besar pengeluaran perusahaan untuk dapat berinvestasi jangka panjang dalam aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, teknologi, dan juga proyek ekspansi lainnya. Jadi sebagian keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan selain dibagikan kepada dividen juga akan ditahan oleh perusahaan untuk melakukan investasi lebih lanjut seperti investasi jangka panjang ya, terutama dalam hal aset tetap. Nah, di mana aset-aset ini nantinya diharapkan dapat maksimal atau optimal dalam menghasilkan keuntungan yang nantinya juga akan kembali lagi ke perusahaan begitu. Untuk proyek investasi yang mungkin dilakukan oleh perusahaan untuk anggaran modal ini, yang pertama terkait pembelian mesin produksi baru. Mungkin dengan kapasitas sekarang kita membutuhkan mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga kita memberikan modal di sana atau berinvestasi di sana untuk membeli mesin baru begitu. Agar apa? Agar produksi kita semakin meningkat. Kalau produksi kita semakin meningkat, maka penjualan kita kemungkinan juga bisa meningkat karena kita melakukan produksi tentu itu mengikuti tren penjualan sebelumnya. Kemungkinan kita melihat bahwa adanya tren kenaikan ataupun peningkatan ya, sehingga kita membacanya untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, kita bisa membeli mesin baru begitu. Kemudian kita bisa merenovasi pabrik. Itu juga salah satu bentuk investasi jangka panjang. Untuk manfaatnya ini terkait efisiensi energi dan juga untuk keamanan kerja. Kemudian yang ketiga, implementasi sistem ERP. ERP ini kemarin sempat dibahas pada mata kuliah saya yang satunya, itu sistem informasi bisnis. Kemudian tentu untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian investasi yang lainnya itu seperti pembelian forklift dan alat angkut. Tentu ini lebih membuat efisiensi dalam hal logistik, karena untuk beberapa produk dengan jumlah kuantitas yang banyak, tentu dengan membeli forklift ini akan mempermudah dalam hal pemindahan barang tersebut. Jadi kalau kalian tahu, forklift ini seperti alat yang digunakan untuk mengangkut barang-barang itu yang entah itu sudah ditaruh di kardus atau apa begitu. Jadi mempermudahkannya begitu, ada yang mengontrol begitu. Kemudian investasi yang selanjutnya itu pembangunan gudang baru, tentunya untuk peningkatan kapasitas penyimpanan. Karena produksi kita juga meningkat, tentu untuk menaruh ataupun menyimpan barang-barang tadi kita membutuhkan tempat, sehingga investasi untuk membangun gudang baru itu juga tidak ada salahnya begitu. Kemudian yang selanjutnya
sekali lagi teman-teman, bila ada yang ditanyakan bisa langsung kalian chat saja di kolom YouTube maupun di Siakat, nanti akan saya jawab begitu. Kemudian yang selanjutnya ini terkait anggaran neraca, di mana pada anggaran ini seperti yang kalian ketahui bahwa neraca itu ada sisi pasifa dan ada sisi aktiva dan juga pasifa. Tentu dalam hal neraca atau anggaran neraca ini memprediksi posisi keuangan perusahaan pada akhir periode anggaran, di mana hal ini didasarkan pada aset, kewajiban dan juga ekuitas begitu. Mungkin teman-teman sudah familiar ya terkait neraca ini begitu, yang dimana sisi kiri ada aktiva, sisi kanan ada pasifa, kemudian pasifa ini ada kewajiban dan juga ekuitas dan lain sebagainya. Kemudian anggaran neraca ini seperti laporan neraca ya susunannya. Jadi seperti itu bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ini terkait anggaran laba rugi, di mana dalam anggaran laba rugi ini ya seperti laporan keuangannya, di mana pada anggarannya itu menunjukkan estimasi laba berdasarkan pendapatan yang diperkirakan dikurangi dengan total biaya operasional. Jadi kita bisa menganggarkan atau mengestimasikan berapa laba yang akan kita peroleh dengan pendapatan ataupun biaya operasional yang telah kita hitung tadi, dan juga dengan beban pajak yang ada begitu. Jadi bisa diketahui anggaran dari laba perusahaan pada bulan ataupun tahun tersebut itu berapa yang akan kita peroleh. Baik teman-teman, kalau masih ada yang ditanyakan silahkan teman-teman untuk berkomentar ya. Kemudian yang selanjutnya ini terkait proses penyusunan dari master anggaran tadi. Yang pertama kita bisa menentukan sasaran dan juga strategi perusahaan, di mana sasaran dan juga strateginya yang disusun itu kita harus menyesuaikan juga dengan visi, misi dan juga strategi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi jangan asal menyusun, kita harus melihat terlebih dahulu apa visi, misi dan juga strategi yang dimiliki oleh perusahaan kita. Kemudian yang kedua, kita bisa mengestimasi volume penjualan, di mana hal ini bisa dilakukan berdasarkan data historis, riset pasar dan juga tren ekonomi. Jadi kita bisa melihat dari data historis yang dimiliki oleh perusahaan selama 5 tahun ke belakang, misal itu tren penjualannya itu bagaimana, apakah naik ataupun turun ataupun berfluktuasi, itu kita bisa tahu dari data sebelumnya. Kemudian kita juga bisa melakukan riset pasar, apakah yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini ataupun produk kita apakah bertahan di masyarakat atau bagaimana begitu. Kemudian kita juga bisa melihat tren ekonomi. Kita lihat apa yang sedang terjadi saat ini, tren ekonominya itu apa. Kalau sekarang itu kan green economy ya, jadi yang ramah lingkungan itu mungkin kita bisa memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan dan pemanfaatan dalam limbah-limbah seperti itu. Itu juga bisa menjadi dasar dalam penyusunan dalam mengestimasi volume penjualan. Kemudian yang selanjutnya terkait menyusun anggaran operasional, di mana hal ini bisa dimulai dari anggaran penjualan hingga biaya produksi dan juga administrasi. Kemudian yang selanjutnya menyusun anggaran keuangan,
seperti tadi ya, kita bisa menghitung anggaran kas, investasi, laba rugi, dan juga neraca. Kemudian yang selanjutnya kita bisa meninjau dan juga menyesuaikan dengan memastikan anggaran itu realistis dan juga sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi kita harus tinjau lagi dari anggaran yang sudah kita buat apakah sudah sesuai atau belum begitu. Kemudian yang selanjutnya itu terkait manfaat dari penyusunan master anggaran tadi. Yang pertama itu terkait dapat meningkatkan efisiensi operasional karena kita dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal. Jadi karena tadi sudah dianggarkan ya dari jumlah produksi, kemudian produk yang akan diproduksi, bahan baku, tenaga kerja, sehingga semuanya itu sudah siap dan dapat meningkatkan dalam efisiensi operasional. Kita juga dapat menganggarkan biaya untuk membeli bahan baku ya, umpamanya kita bisa mendapatkan distributor dari bahan baku lain semisal begitu dengan harga yang di bawah yang sebelumnya namun dengan kualitas yang masih sama semisal, itu kan juga dapat meningkatkan efisiensi. Kemudian karena sudah dianggarkan kita bisa tahu ya, jadi sudah tahulah sudah terencana semua, jadi kan tidak memerlukan waktu lagi untuk mengestimasi hal-hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya membantu dalam pengambilan keputusan, kemudian dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang keuangan perusahaan. Jadi kita bisa tahu dari tren sebelumnya, kemudian laporan keuangan juga tadi ada anggarannya, kita bisa mengambil keputusan dari data-data sebelumnya itu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kemudian memudahkan pengendalian keuangan karena dengan anggaran tadi tentu bisa menjadi suatu alat ya tentunya untuk pengawasan dan juga evaluasi kinerja apabila ternyata hasil secara realnya itu meleset dengan anggaran, itu bisa menjadi bahan evaluasi. Kemudian yang selanjutnya itu bisa meningkatkan koordinasi antar departemen. Jadi semua bagian perusahaan itu memiliki panduan yang sama dalam menjalankan aktivitasnya karena tadi kan sudah disusun anggaran ya di depan dan semua departemen yang berhubungan itu tahu. Jadi bisa meningkatkan koordinasi antar satu departemen dengan departemen yang lainnya begitu. Kemudian Kemudian untuk kesimpulannya ya teman-teman, jadi master anggaran ini merupakan salah satu alat yang penting dalam perusahaan, terutama untuk perencanaan dan juga pengendalian keuangan perusahaan. Manajer ataupun manajemen dengan menyusun master anggaran yang baik, tentunya perusahaan itu dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki itu dengan lebih efisien, kemudian dapat mengendalikan biaya serta dapat meningkatkan profitabilitas dan stabilitas keuangan begitu. Kemudian mungkin cukup ya dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau mau bertanya mungkin bisa langsung ke kolom chat ya di YouTube ataupun di Siakat ataupun di WA group ya teman-teman ya. Baik, saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.